Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Selamat datang di channel YouTube Ternak Jadi-Jadian. Melanjutkan pembahasan mengenai manajemen kandang di lahan sempit. Jadi saya ingin sharing-sharing ya berkenaan bagaimana cara kita memanfaatkan lahan sempit untuk bisa membuat kandang yang bisa dibagi antara indukan indukan ayam, kemudian kandang pedaging. Ini dia kandang pedaging, itu maksudnya kandang untuk dewasa yang sudah dari umur 1 bulan lebih, kemudian dan terakhir kandang DOC seperti ini. Untuk pengalaman dari saya ceritanya bagi ya, panjang 6 meter, lebar 3 meter, saya sekat menjadi 4. Jadi 1,5 dibagi 4, jadi mendapatkan 4 ruangan seperti ini. Bentuk ruangannya persegi ya, 1,5 kali 1,5, kemudian di atasnya juga 1,5 kali 1,5. Nah, bahan-bahannya apa saja? Nah, bahan-bahannya terdiri dari batako ya. Batako saya pasang 3 keping, kemudian besi holo, kemudian kanal C ya, kanal C75, kemudian ini ada kawat ram, dan kemudian ini ada listnya bisa kita pakai bahan kayu, atau kalau mau juga mudah menggunakan list plastik ya, bekas pipa ya, seperti ini untuk listnya. Kalau mengenai dindingnya, saya kemarin masih menggunakan wareng ya, cuman kelemahan wareng itu dia berbulu seperti ini bulunya. Kalau pakai wareng kan lubangnya kan terlalu padat, jadi nanti kondisi ke ayamnya untuk sirkulasi dari luar ke dalamnya kurang bagus. Jadi kemarin ada pengalaman ayam saya banyak kena penyakit flu ya, debu dia. Jadi saya putuskan menggunakan HDPE plastik ya. Ini HDPE plastik dengan kurang lebih lubangnya sekitar 3 atau 4 cm ya persegi. Jadi atasnya saya buka habis atasnya, jadi dia banyak sirkulasi udaranya, jadi ayam itu sehat. Untuk mengenai biaya itu relatif ya, tergantung dari daerah masing-masing. Kebutuhan yang kemarin saya dengan jumlah pembuatan kandang postal ini saya bagi 2 dulu karena berkaitan dengan budget atau biaya. Jadi saya pisahkan dulu. Pertama saya buat untuk bagian bawah 3 ruangan bawah dan 3 ruangan atas itu. Jadi ini membutuhkan kurang lebih kanal C nya sekitar 8-10 batang. Kawat ramnya ini kurang lebih sekitar 2 atau 3 gulung. 3 gulung kawat ram yang warna hijau ya. Triplek ini saya menggunakan triplek 8 mili. Ini menghabiskan sekitar 4 keping karena di posisi di bawah ya, itu posisi di bawah itu ya menggunakan triplek juga, jadi membutuhkan sekitar 4 keping. Kemudian pipa ini sangat diperlukan untuk tempat wadah makan ya. Ini sekitar kurang lebih 2 batang ya, karena untuk di atas dan di bawah. Tak lupa saya menggunakan nipple ya. Nipple ini saya alirkan sumbernya dari Tedmon itu, kemudian saya aliri menggunakan pipa panjang, dan mereka bisa minum di tempat
wadah-wadah ini. Nah, ini dia. Nah, ini seperti ini. Jadi kita tidak perlu repot ya, karena sebelumnya saya menggunakan tempat minum, saya harus cuci-cuci dulu setiap harinya. Jadi kalau sekarang saya cukup cuci di atas, saya kasih minum satu kali, kemudian semuanya bisa minum. Oke, itu saja ya. Oke ya, mungkin itu dulu ya mengenai kandang Polstal indukan ya. Jadi setelah tahap pertama sudah selesai, saya jeda dulu ya. Saya coba produksi ayam dari menghasilkan telur, kemudian DOC, kemudian pedaging, kemudian ada juga indukan. Saya kumpul dan ujung-ujungnya saya punya modal untuk pembuatan tahap kedua ini. Jadi ada sih subsidi dari dana pribadi, tapi persennya lebih besar dari hasil penjualan ternak ayam. Jadi alhamdulillah ayam ini sudah memberikan kontribusi untuk makan dia dan bahan bangunan ini. Kemudian setelah mendapatkan modal, baru saya lanjutkan untuk pembuatan kandang Polstal ini. Secara desainnya hampir sama ya, desainnya sama, saya tinggal menambahkan panjang pipanya lagi ditambah ya, karena kemarin kan pipanya sampai sini kan, jadi saya tambah lagi dengan teman-teman tukang. Dan ini posisinya masih kosong ini tapi sudah saya taruh alas kandang. Untuk manajemen alas kandangnya ada di video saya sebelumnya ya, silahkan ditonton. Nah, ini sementara ini difungsikan untuk pengungsian ayam-ayam yang bersifat mengeram. Jadi saya fungsikan di sini, saya masukin satu pak jago, jadi dia akan menghilangkan sifat pengeram. Karena sifat pengeram ini memang agak sulit untuk dihilangkan kalau dia masih di kandang aslinya. Nanti saya buatkan video bagaimana sih cara untuk trik menghilangkan sifat pengeram, karena salah satu ayam yang di situ paling atas itu sudah hilang sifat pengeramnya dengan teknik seperti ini. Oke teman-teman, itu saja video singkat dari saya. Kalau memang ada pertanyaan bisa di sharing di kolom komentar. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.